Hey guys, welcome back! Akhirnya, prequel dari seri Game of Thrones yang sangat fenomenal di abad ini akhirnya rilis. Film seri apalagi kalau bukan House of the Dragon. Film seri ini bersetting 200 tahun sebelum Game of Thrones season pertama. Film yang akan menceritakan awal dari kehancuran dinasti Targaryen yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Kalau kita melirik kesuksesan yang diraih oleh Games of Thrones, tentunya kita mengharapkan di seri nggak akan berbeda jauh dan akan membuat kita penasaran dan tentunya tegang ya guys. Baiklah, tanpa berlama-lama, gue langsung bahas aja alur cerita episode pertama ini. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal cerita kita dijelaskan dengan keadaan dinasti Targaryen. Pada masa ini dinasti Targaryen pada masa puncaknya. Bahkan 10 naga raksasa mereka miliki. Nggak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan mereka. Tapi pada saat yang bersamaan, sang Raja Jaehaerys sudah menua dan kesehatannya telah menurun drastis. Kedua putranya pun telah tiada, meninggal karena tragedi. Ini membuat kekosongan pewaris tahta kerajaan. Sang raja mengetahui hal ini akan membuat kekacauan. Oleh sebab itu, dia membuat semacam dewan besar yang terdiri dari ribuan bangsawan di seluruh kerajaan. Dia meminta dewan tersebut menunjuk kandidat yang layak dan pantas untuk jadi penerus tahta. Dari 14 nama yang disampaikan dewan, hanya 2 kandidat yang layak dipertimbangkan, yaitu Pangeran Viserys Targaryen, cucu laki tertua raja, dan Putri Rhaenys Targaryen, cucu tertua dari sang raja. Sang dewan pun memutuskan bahwa Pangeran Viserys lah yang layak menjadi penerus, karena wanita nggak boleh menjadi raja atau ratu. Nah guys, di adegan selanjutnya kita dibawa ke 9 tahun kemudian. Kita diperkenalkan dengan Putri Rhaenyra, putri sulung dari King Viserys. Dia ini hobi banget nunggangin naga. Bukan kuda ya guys, tapi naga. Nah, setelah dia balik ke istana, dia bertemu sama ibunya yang terlihat sedang menunggu waktunya untuk melahirkan. Ibunya nggak suka ngeliat Rhaenyra yang suka terbang nunggang naga. Dia maunya si Rhaenyra ini bertingkah layaknya putri. Setelah itu kita dibawa ke King Viserys yang sedang memimpin rapat di dewan besarnya. Walaupun Rhaenyra bukan pewaris tahta karena dia perempuan guys, tapi dia tetap hadir di setiap rapat dewan. Salah satu agenda rapat adalah membahas turnamen yang akan diadakan. Turnamen ini akan memperingati kelahiran sang putra mahkota baru. Walaupun ada anggota dewan yang menyarankan turnamen ditunda sampai sang putra mahkota lahir, tapi King Viserys tetap ingin dilanjutkan. Oh ya guys, King Viserys ini ternyata juga belum memiliki keturunan seorang laki. Sambil menunggu kelahiran putranya, maka putra mahkotanya sementara ini adalah adiknya, yaitu Pangeran Daemon. Setelah itu kita melihat King Viserys yang mengunjungi istrinya yang sedang hamil gede. Sang istri atau Ratu Aemma bilang ke Viserys untuk jangan terlalu berharap yang dikandung ini adalah seorang putra, karena mereka nggak bisa mengetahui kelamin sesungguhnya. Tapi Viserys tetap yakin kalau anak yang dalam kandungan itu adalah seorang laki. Dia sudah memimpikan hal itu. Nah guys, di adegan selanjutnya kita ke Pangeran Daemon. Dia ini ditunjuk oleh Viserys sebagai komandan pengaman kota atau City Watch. Dia sedang bersiap-siap bersama pasukannya untuk mengadakan operasi besar-besaran di kota. Operasi untuk membasmi para penjahat. Operasi pun dilakukan. Para pasukan merazia tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat kejahatan. Para orang yang dicurigai langsung dijatuhkan hukuman. Pemerkosa dipotong kemaluannya, maling dipotong tangannya, dan pembunuh langsung dieksekusi di tempat. Tindakan brutal ini sampai ke telinga King Viserys. Daemon, sang adik pun dipanggil menghadap ke dewan. Anggota dewan gak suka sama tindakan brutal yang telah dilakukan oleh Daemon. Eksekusi langsung tanpa pengadilan. Daemon membela diri dengan mengatakan kalau para penjahat harus ditindak tegas agar tidak semena-mena. Viserys pun memberi peringatan ke Daemon kalau tindakan keji ini jangan sampai terulang kembali. Nah guys, turnamen besar pun akan segera dimulai. Turnamen diikuti oleh para satria hebat seantero jagat. Di antaranya ada Pangeran Daemon. Sebelum dimulai, King Viserys mengumumkan ke publik kalau istrinya sedang dalam proses persalinan. Hadirin pun langsung bersorak-sorai menyemangati sang raja. Turnamen pun dimulai. Para satria berusaha sekuat tenaga untuk dapat memenangkan pertandingan.
Di saat pertandingan lagi seru-serunya, Otto Hightower, sang tangan kanan raja, memberitahu ke King Viserys kalau ada permasalahan dalam persalinan. Dia pun langsung pergi menemui istrinya. Sang Maester menjelaskan ke Viserys kalau bayi dalam kandungan istrinya sungsang dan udah gak bisa dirubah posisinya. Dia pun meminta ke Viserys untuk membuat pilihan sulit, yaitu menyelamatkan istrinya atau bayi dalam kandungan. Jika bayinya yang dipilih, maka sang istri akan mengalami pendarahan hebat dan meninggal. Mendengar itu, Viserys bingung dan sedih. Akhirnya guys, dia memilih untuk menyelamatkan bayinya. Operasi pembedahan pun dimulai. Sang istri menjerit kesakitan. Viserys terpukul guys ngelihat itu. Setelah operasi selesai, sang bayi berhasil dikeluarkan. Sang Maester pun bilang ke Viserys kalau bayinya itu adalah seorang bayi laki-laki. Viserys agak terhibur guys mendengar itu. Tapi kemalangan pun datang kembali. Sang bayi nggak bertahan lama hidup. Setelah beberapa jam, tuh bayi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Asli terpukul banget Viserys dengan kejadian ini. Dia pun memakamkan jasad istrinya dan bayinya sekaligus. Kedua jasad tersebut dibakar menggunakan api naga. Viserys dan putrinya Rhaenyra terpukul hebat. Belum selesai masa berkabung, Dewan Raja memanggil Viserys untuk mengadakan rapat darurat. Dalam rapat itu, Otto meminta Raja menunjuk pewaris baru. Anggota Dewan lainnya keberatan. Ngapain nunjuk pewaris baru? Kan udah ada Daemon, si adik Raja sebagai putra mahkota. Tapi mayoritas tidak mau Daemon yang nanti berkuasa, dikarenakan sifat Daemon yang keji dan brutal. Mayoritas Dewan meminta Viserys menunjuk putrinya sendiri, yaitu Rhaenyra, sebagai pewaris tahta. Mendengar perdebatan ini, Viserys murka. Dia masih dalam keadaan berkabung, kok malah bahas penerus. Dia pun meninggalkan ruangan. Nah guys, kita ke Prince Daemon ya. Bukannya berkabung, si Daemon ini malah sibuk minum-minum di bar sama pasukannya. Di bar tersebut, dia malahan bersulang untuk ponakannya yang lahir hanya untuk menjadi pewaris sehari. Kejadian ini guys terdengar oleh Viserys. Dia murka dan memanggil Daemon menghadapnya. Viserys meminta Daemon menjelaskan maksud dari pernyataannya itu. Tapi Daemon gak bisa menjelaskan. Sang raja pun murka. Dia sangat marah. Dia pun mengusir Daemon dari kota. Daemon ingin mendekat, tapi dia dicegah oleh pengawal raja atau Kingsguard. Dia pun pergi. Viserys kemudian menemui putrinya Rhaenyra. Dia bilang ke Rhaenyra untuk bersedia menerima tugas yang akan dia berikan ke dia. Viserys akan memberikan tahta penerus ke Rhaenyra. Dia akan merubah tradisi mereka. Kaget juga Rhaenyra mendengar itu. Setelah itu guys, kita melihat penobatan Rhaenyra sebagai penerus tahta. Penobatan itu disaksikan oleh para bangsawan dan mereka sumpah setia kepada Rhaenyra, termasuk dari keluarga Baratheon dan juga Stark dari Winterfell. Ya begitu deh guys, alur cerita dari House of Dragons episode 1 ini. Di seri terdiri dari 10 episode ya, jadi udah dapat dipastikan akan seru banget. Karena kita tahu Daemon gak mungkin tinggal diam begitu aja. Mana mau dia kehilangan tahta ke seorang perempuan. Dia bakal mengadakan perlawanan balik. Pendukungnya juga gak sedikit. Baiklah guys, untuk mengetahui kelanjutan kisahnya, kita tentu aja harus menyaksikan episode berikutnya ya di Filosofi Film. Dan dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.